Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai SIDAP, yaitu sistem pendeteksi hoax berbasis mobile yang dirancang sebagai pendeteksi nomor dan pesan terindikasi penipuan. Selain itu, pengguna juga dapat melaporkan sumber penyebar informasi hoax tersebut. Next. Semakin hari, semakin banyak penipuan yang terjadi melalui berbagai media, termasuk melalui telepon maupun pesan. Tidak sedikit juga orang yang menjadi korban penipuan, terutama orang yang kurang bisa menilai informasi dengan baik. SIDAP merupakan aplikasi yang diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan melalui sebaran informasi hoax tersebut, dan diharapkan dapat digunakan oleh semua kalangan karena target pengguna untuk aplikasi ini yaitu semua orang yang menggunakan smartphone, terutama orang tua dan anak-anak yang cenderung menerima informasi secara langsung tanpa menyelidiki kebenarannya. Selanjutnya, akan saya sampaikan beberapa persona yang dapat membantu dalam perancangan aplikasi SIDAP ini. Yang pertama yaitu Andi. Usia 40 tahun dan pekerjaan sebagai petani. Andi memiliki kesulitan untuk mengetahui kebenaran suatu informasi karena dia hanya menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak mengetahui adanya modus penipuan melalui pesan atau telepon. Persona yang kedua bernama Dani yang merupakan pegawai kantor. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Dani ingin menghindari adanya telepon atau pesan penipuan pada handphone orang tuanya. Karena sebelumnya orang tua Dani pernah hampir menjadi korban penipuan melalui telepon yang menawarkan hadiah berupa uang. Sehingga ia sering merasa khawatir ketika ada modus penipuan baru. Yang terakhir yaitu Kartika yang berusia 19 tahun. Sebagai mahasiswi dari generasi muda yang sangat suka berbelanja online, ia juga pernah menjadi korban penipuan online shop ketika melakukan transaksi melalui chat WA langsung dengan penjual. Hal ini membuatnya ingin dapat melaporkan nomor atau akun untuk menghindari bertambahnya korban yang tertipu oleh nomor yang salah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Adil. Baik, terima kasih. Empathy map merupakan tahap pertama untuk memulai design thinking. Di sini ada dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran C, itu dalam terdiri dari yang pertama sulit membedakan informasi hoax atau bukan hoax. Yang kedua, ingin mengetahui nomor HP pemberi informasi terpercaya atau tidak. Yang ketiga, membutuhkan platform untuk mengetahui keterpercayaan suatu informasi dan melacak nomor HP yang telah melakukan hoax atau penipuan. Kuadran yang kedua yaitu kuadran things, berisi yang pertama bagaimana membedakan informasi hoax atau bukan, bagaimana mengetahui nomor HP pemberi informasi terpercaya atau tidak, dan terakhir informasi hoax atau penipuan sangat mencengangkan. Kuadran selanjutnya yaitu kuadran field. Di dalamnya berisi aplikasi harus aman, tidak membuat khawatir, dan tidak membuat bingung. Kuadran yang terakhir yaitu kuadran das. Di dalamnya terdapat satu melaporkan informasi hoax, yang kedua dapat melaporkan nomor HP penyebar hoax atau penipuan, yang ketiga dapat melihat riwayat pelaporan, dan yang terakhir dapat melakukan scan otomatis pada telepon atau pesan hoax. Next. Selanjutnya yaitu root cause analysis. Di sini kami menggunakan 5 Y. Y yang pertama itu tertipu informasi hoax atau melalui HP. Yang kedua, dia dapat membedakan informasi hoax atau bukan. Yang ketiga, dia dapat melacak sumber informasi. Yang keempat, tidak ada platform yang dapat membantu membedakan informasi hoax. Maka dari itu dibuat aplikasi yang dapat membedakan informasi hoax serta dapat melaporkan sumber penyebar informasi tersebut. Next, selanjutnya solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menggunakan aplikasi Get Kontak untuk mengetahui siapa pemilik nomor tersebut. Yang kedua, melaporkan kepada aduan BRTI yang berasal dari Kominfo. Yang ketiga, melalui aplikasi lapor.com. Yang keempat, dapat melakukan pemblokiran manual nomor tersebut. Yang kelima, melalui aplikasi pengecekan. Next.
selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mas Rizal. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah referensi yang kita dapat. Nah, yang pertama itu dari Kominfo aduan BRTI, yaitu platform yang bersifat platform pengaduan yang bersifat untuk mengetahui spam pada call dan message yang terindikasi penipuan, dan ada get contact yang digunakan untuk menyimpan nama kontak seseorang di dalam database get contact. Kemudian yang ketiga detex, yaitu aplikasi berbasis web dan desktop yang digunakan untuk melaporkan aduan masyarakat yang seperti berita hoax yang berada di internet dengan mengirimkan bukti gambar, link atau teks. Kemudian berikut adalah prototipe aplikasi SIDAX yang telah kita rancang. Yang pertama di bagian paling kiri itu adalah tampilan setelah kita login. Menu home ini berisi number dan message. Yang pertama di menu number ini kita bisa memasukkan nomor telepon yang ingin kita scan. Contohnya ada di bagian menu yang kedua, yaitu pada nomor tersebut terdeteksi bahwa ada beberapa riwayat pelaporan dengan tanggal dan deskripsinya. Kemudian ada di sebelah kirinya ada ikonnya yang menandakan bahwa itu sudah terverifikasi benar oleh aplikasi SIDAX, atau yang merah itu jika belum terverifikasi atau terverifikasi salah. Kemudian jika pencarian search yang message itu kita dapat melakukan search dengan format dengan mengcopy pesan yang kita dapat. Kemudian SIDAX akan melakukan scan dan menyatakan bahwa pesan tersebut apakah terindikasi penipuan atau bukan gitu. Kemudian pada bagian yang ketiga itu adalah bagian account. Jadi kita bisa melihat foto profil kita, nama kita, dan nomor teleponnya. Kemudian ada pengaturan untuk scan otomatis telepon masuk, yaitu untuk pencegahan jika kita ditelepon oleh seorang yang terindikasi penipu. Nanti SIDAX akan melakukan pencegahan dengan memberitahu kita bahwa nomor tersebut pernah melakukan penipuan atau tidak gitu. Kemudian yang kedua ada scan otomatis pesan masuk, yaitu untuk mendeteksi pesan SMS yang kita dapatkan gitu, apakah penipuan atau bukan. Kemudian di bawah sendiri juga ada menu logout. Kemudian di bagian yang terakhir itu ada report, yaitu untuk add pelaporan yang ingin kita buat dengan mencantumkan nomor, kemudian kategori laporan, lalu kronologi kejadiannya. Kemudian di bagian terakhir kita juga bisa melampirkan buktinya jika ada gitu. Jika tampilan belum login, ini adalah tampilan sudah kita login, namun jika kita tidak login maka kita hanya bisa melakukan search number dan message, tapi kita tidak bisa melakukan pencegahan dengan mengaktifkan scan otomatis, dan juga tidak bisa membuat laporan. Kemudian di yang terakhir ada user testing yang kita lakukan kepada beberapa orang dengan hasil yang pertama itu yang perlu ditambah adalah scan otomatis melalui WhatsApp. Kemudian yang kedua, satu aplikasi dapat mengelola lebih dari satu nomor. Kemudian yang perlu dihilangkan adalah satu foto profil user. Kemudian ada beberapa yang disukai. Yang pertama mengetahui kebenaran informasi. Yang kedua dapat melaporkan nomor yang melakukan penipuan. Dan yang ketiga dapat mencegah panggilan nomor yang pernah melakukan penipuan. Kemudian yang terakhir yang tidak disukai adalah tampilan interaksi yang tidak konsisten, yaitu tampilan di bagian hasil pencarian dan notifikasi ketika mengirim laporan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.